Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena pagi ini boleh bertemu bersama-sama kembali dalam rangkaian Minggu Sembahyang di SD SMP Advent Kairagi ini. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah dan terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa dari anak-anak Tuhan yang telah dibawakan tadi bahkan sampai lagu tema. Terima kasih, ini doa kami. Sembunyikan hambamu di belakang salibmu agar hanya engkau yang terlihat pada saat ini. Dan firmanmu dimuliakan karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Sekali lagi selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Kalau luar biasa senyum dulu satu dengan yang lain. Terima kasih banyak. Dari depan, pendeta meminta maaf dulu. Oleh karena orang punya pembicara, ini gua pemain cadangan. Pemain cadangan dadakan. Dan juga saya mohon maaf, harusnya saya pakai dasi. Tapi karena pemain inti lagi ada satu dan lain hal ke Filipina, ke GC, makanya beliau sudah di jalan tadi, baru beliau telepon untuk boleh menggantikan beliau hanya hari ini. Hanya hari ini. Mulai besok dan hari Jumat masih tetap pemain ini. Nah, orang ini pemain cadangan. Sama tuh, cadangan mati. Baik, terima kasih Sir Hendro, terima kasih Mem Ellen, terima kasih semua yang baru kali ini saya hadiri Minggu Sembahyang. Sudah beberapa kali menghadiri Minggu Sembahyang, entah di jemaat ataupun sekolah. Tapi ketika kita apple sekolah, saya angkat topi, Mem Ellen, Sir Hendro, dan semua guru yang ada. Saya mengapresiasi dengan luar biasa bagaimana kreativitas dalam menjalankan Minggu Sembahyang yang lain daripada yang lain. Biasanya kan Minggu Sembahyang doa buka, lagu pujian, lagu tema, kelar, khotbah, renungan. Tapi disisip oleh kreativitas yang luar biasa. Dan doa saya, sekolah ini selalu menjadi sekolah unggulan bagi anak-anak Tuhan yang ada, yang datang ke tempat ini dan keluar boleh menjadi bejana yang di dalamnya ada Kristus bercahaya. Dan oleh karena beliau, Pendeta Ron Gilibagu memilih tentang bencana dan juga harta yang ada dalam bencana, maka bingunglah saya.
Kenapa saya bingung? Jangan sampai saya bawa tentang bejana dan harta, kok beliau bahas besok. Jadi saya pikir bagaimana caranya. Tadi saya antar anak saya yang paling bungsu ke sekolah, berhenti sejenak berdoa, lalu dalam doa saya bilang, Tuhan, kita mau bawa tentang bejana dengan harta, kaki besok beliau bawa. Lalu saya telepon Mem, istri saya, konsultasi, bawa Jo yang boleh jadi ringan-ringan dan boleh jadi pelajaran yang tidak. Nah, ada yang bawa Alkitab? Alkitab? Saya juga mau tahu. Di sini boleh tampilkan ayat? Bisa ya? Oke. Maaf juga tidak ada PowerPoint karena baru 1,5 jam lalu disampaikan, jadi saya belum sempat korek-korek. Mari kita buka Lukas pasalnya yang ke-19. Boleh buka sama-sama Lukas pasalnya yang ke-19. Ada yang bawa Alkitab? Boleh baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 secara bergantian. Boleh. Siapa ayatnya yang pertama? Silakan. Baca bro. Nanti habis dia sini. Ayat 1. Lukas 19 ayat 1. Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk ke dalam kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di2. situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ayat 3. Silakan. Kuat. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ayat 4. Silakan. Ayat 5. Silakan. Kuat. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Ayat 6. Silakan. Ayat 7 berdiri. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Siap. Ayat 7. Tetapi Ayat 8 sama berdiri. Mulai. orang yang itu berkatanya, ia berdoa di rumah orang yang berdosa. Oke. Ayat. Silakan. Kuat. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperasa peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Silakan. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oke. Nyong, boleh duduk. Dia coba diri dari tadi. Saya minta maaf ya. Mari. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke. Sebab apa yang terakhir? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan. Oke. Ini ada di sekolah Sabak, ada di sekolah Minggu, ada di mana saja orang cerita ini tentang ceritanya siapa? Siapa? Cerita tentang Sakeus. Oke, mari orang buat ini secara cepat. Siapa Sakeus? Pemungut cukai, oke? Mari kita baca dari ayat yang pertama sekali lagi secara cepat. Ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Saya baca lagi. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Apa arti kata melintasi? Apa? Berarti Yesus DP singkat ayat ini bilang bagaimana? Yesus lewat kota selesai. Jadi Yesus cuma mau apa? Cuma mau lewat. Lalu waktu dia mau
mau lewat, diterangkanlah ayat 2. Boleh share ayat 2? Di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, orang bahas ini agak 1-2 menit, oke? Yesus cuma mau apa? Lewat. Mau berdapat dengan siapa? Apa arti nama Sakeus? Arti nama. Ada 3 hal di sini. Pertama, dari arti nama Sakeus ini arti ini murni. Oke? Yang kedua, tapi Sakeus punya pekerjaan apa? Diterima orang dia? Dari arti nama berbeda dengan dia kehidupan. DP arti murni, DP arti suci, DP nama, DP pekerjaan. Orang terima dia? Kau bilang lagi, dia bukan hanya pemungut cukai, tapi dia apa? Kepala. Apa artinya kepala pemungut cukai? Bukan dong lemong ini. Bukan ece-ece. Dia adalah kepala pemungut. Kalau sekarang ini kepala pemungut cukai, apa kata itu orang ini? Terima kasih. Kepala. Jadi dia ini kepala kantor pajak Provinsi Sulawesi Utara. Kalau cuma bilang pemungut cukai, rugi dong. Karena dia apa? DP apa? Kepala. Sedangkan pemungut cukai orang Sobinci, ini DP apa? Lewat Lebinci. Lalu yang ketiga dia apa? Orang yang ada Alkitab, coba baca beberapa perikop, ada DP judul orang kaya sulit susah masuk surga. Betul nggak? Beberapa perikop sebelum ada. Jadi dari nama dia suci, dia murni, tapi ditolak. Dari segi pekerjaan dia kepala pemungut cukai, dia ditolak. Dari segi status dia orang kaya. Alkitab bilang orang kaya susah masuk, ditolak lagi. Jadi Sakeus ini sama dengan tadi. Mana ini kacamata? Serius sekali dia tadi. Karena saya itu curahan hati bro dia main ini dia jadi orang galau tidak sesuai ekspektasi kehidupan memang dia luar biasa sekali. Kita kira tadi dia serius, tangan semua tinggi. Ternyata dia menjiwai, bisa jadi artis dia. Artis skala desa dulu naik terakhir kecamatan. Oke, jadi ini dia nama ditolak, dia pemungut cukai ditolak, dia orang yang kaya juga ditolak. Soe sekali di Sakeus kan? Tapi kenapa waktu Yesus mau lewat, boleh dengar ini? Kenapa waktu Yesus mau lewat, Tuhan penulis Alkitab yang adalah juga inspirasi dari Tuhan menuliskan Yesus berhadapan dengan orang yang ditolak. Ini yang saya mau bilang pertama. Orang yang sering dibully adalah orang yang gampang berhadapan dengan Tuhan. Jadi jangan pernah kecewa dengan kasihan rupa tadi. DP ekspektasi kehidupan, lalu pokoknya mau di game, mau di dunia nyata, mau di game selalu ada apa? Kasihan ini. Tapi lihat Sakeus, dia lewat Yeriko dan siapa yang berhadapan dengan Yesus? Sakeus. Ayat selanjutnya, ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya. Sorry, kita agak batuk bukan karena COVID. Badannya apa? Pendek. Kalau pendek agak tahu kasar, suka? Agak tinggi. Supaya dia tinggi ada sedikit, tidak terlalu tinggi. Jadi ia berusaha. Siapa ini ia? Ia berusaha
Berarti ada orang yang apa? Lebih tinggi dari dia yang mari orang buat ilustrasi. Oke? Orang buat ilustrasi. Nah, tapi sekuat aku membuat ilustrasi ini, kaki mau disuruh panggil dia Sakeus terus. Jangan ya. Ada yang dia panggil Sakeus ini? Mari bro, sini. Yesus mau bilang dengan mari sini. Yang mana? Yang mana? Ada waktu tinggi dia. Ada apa? Apa berdiri? Boleh lihat. Nama siapa? Dia Sakeus, oke? Siapa dia? Oke, tenang semua. Nama siapa? Dia Sakeus, oke? Nama siapa? Dia Sakeus. Nama siapa? Nama siapa? Dia Sakeus. Nama siapa? Sakeus. Contoh ya. Oke, sekarang contoh jadi Sakeus, oke? Ini hanya contoh. Aman bro? Aman? Jangan terek ya. Gak ada boleh. Mana orang-orang tinggi? Mana yang sini? Jangan masuk lagi. Jangan masuk tinggi-tinggi hati masih. Ini. Ada yang gondrong di sini, ada yang gondrong mau jadi Yesus. Bro, jangan sekali. Murid Yesus, sini. Ada di sini. Yes. Ini Yesus, Matius, Judas. Ada siapa nama? Sakeus. Nah, Yesus mau lewat, betul? Sekarang kong jalan begini, kong putar begini, putar begini, kong balik ulang, oke? Boleh? Boleh. Matius dan Yudas, kamu untuk Yesus. Bilang action, sutradara bilang action. Begini ya, bilang action, baru jalan ya, siap. Kuat ya. Bilang betul, mesti ada kamera rolling, pasti deh. Begini. Oke, boleh? Kuat ya, kamera rolling, action, oke? Nah. Ayo bro, oke, mulai. Rolling action. Ya, jalan. Kamera. Jadi cerita ayat 3. Jangan dulu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab banyaknya. Orang-orang suka sama Sakeus. Dari dengan status orang kaya orang suka. Kepala pemulung suka orang suka. Dari kenapa yang harusnya murni mati kerja sebagai kepala pajak orang suka. Sekarang ini apa orang ini benci kalian?
Aduh, itu DP papan tulis-tulis, so tag berapa. Ya, kameramen ikut terus ya. Mat dan agak kehidupan. Kamera namanya action. Oke. Boleh dapat? Ini dulu, ini apa yang dulu? Boleh ini dulu. Ini sama dulu. Berapa yang dulu? Pelaku dulu apa? Apa yang orang buat tadi? Sakeus berusaha melewat, orang apa? Atau berapa? Sakeus berusaha melewat. Oke, silakan dulu. Jadi siapa yang tidak buat Sakeus berhadapan dengan Yesus? Oke, boleh tenang. Sakeus mau berhadapan dengan siapa? Siapa yang tolak? Kepala sekolah macam mana? Nah, boleh tenang. Oke. Nah, jadi cerita begini. Tunggu, Bapak pikir. Oke, kalau kalian suka apa kita tuh Korea? Kalau Blackpink turun ke Manado, contoh, siapa yang ada di pinggir jalan untuk betul. Kalau sampai zaman kok Dewa 19, Dewa 19. Oh sudah, sampai zamannya Slang. Kalau Slang mau lewat, yang berdiri di pinggir jalan siapa? Dari setelah Slangers. Oke. Kalau calon presiden dari partai warna biru mau lewat, partai ya. Siapa yang berdiri di pinggir jalan? Baju merah? Bapak sekolah. Kalau misalnya siapa? Jadi siapa yang mau lewat? Yang berdiri di pinggir jalan adalah mereka yang menyukai orang yang lewat, betul? Kalau Yesus mau lewat, mereka yang berdiri di pinggir jalan siapa? Murid. Siapa? Murid. Saya kasih nama Jesus Lovers. Orang-orang yang senang kepada Yesus, betul? Yesus. Oke, boleh lihat baik-baik. Orang-orang yang mencintai Yesus adalah orang-orang yang menghalangi Sakeus. Siapa yang tadi tolak Sakeus? Jalan, dan mereka yang berdiri di pinggir jalan adalah mereka yang mengaku mencintai Yesus, fans kepada Yesus, sangat mengagungkan Yesus, tapi mereka lah yang menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Kadang-kadang orang dapat lihat rohani anak-anak, ternyata orang menghalangi orang datang kepada Yesus dengan cara apa? Desain. Tahukah? Betul nggak? Pilihan kemarin dia kasih keluar pop, dia kasih keluar pensil, terang berat karena jadi pensil so pendek sekali. Ada miskin yang berkata itu yang tiap hari jadi MC di muka, dua muka di muka, bahkan botol. Mohon maaf, ini agak serius. Oke. Kadang-kadang orang yang mengaku anak Tuhan yang menghalangi orang datang kepada Yesus. Maaf guru-guru, kadang-kadang orang juga yang menghalangi murid-murid ini untuk datang kepada Yesus. Jadi pelajaran pertama, termohon dengan sangat
jangan pernah menjadi orang yang apa? Menghalangi orang lain untuk datang kepada Yesus. Kalau di sekolah kadang-kadang orang bully, kadang-kadang orang menghina dari fisik, kadang-kadang orang nyada, aduh kasihan ya. Saya pernah dapat itu. Sampai masa lalu SMP tidak sebaik kalian. Orang tua mampu, tapi pergaulan tidak seindah kalian. SMP di Papua sulit sekali untuk mendapatkan yang nakal-nakal. Sulit. Tapi saya SMP sudah merasakan semuanya. Saya hobi motor sedikit hobi motor. Satu kali drag race atau road race itu saya boleh pegang. Ini zaman 90-an, 97, 98 SMP, 98, 99. Masa-masa krisis moneter, saya boleh pegang satu kali balap 500.000 sampai 1 juta setengah. Itu sangat besar. Saya keulang kuliah jadi pendeta. Balik ke Papua, tahu apa orang bilang waktu orang kumpul kembali setelah kita teman-teman, orang bilang, orang kata-kata kebun binatang dulu kurang ajar. Nah, yang bikin orang jadi panjang, langsung jadi baik. Situ sadar, ternyata yang bawa orang kepada sesuatu yang jauh dari itu. Kadang-kadang orang mengaku anak Tuhan, tapi orang yang tuntut pertama-tama untuk jauh dari itu. Orang lanjut. Ayat 3, ayat 4. Tapi apa yang Sakeus buat? Dorang so skop, tadi tidak terlalu ekstrim. Kalau di Maluku Utara saya bawa dengan ini sampai skop. Itu Sakeus sementara mau masuk, kok ada yang skop? Baru baik orang oke ini ada yang skop, jadi itu ilustrasi sampai skop, ciri. Tapi apakah Sakeus menyerah? Ya. Apa yang Sakeus buat? Maka berlari maju yang mendahului orang banyak kalau memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teman-teman sekalian, dia DP status pekerjaan apa? Kepala. Kira-kira umur berapa kalau kepala pemuncukan? Kepala umum cukai, kepala dinas pajak provinsi Sulawesi Utara. Kira-kira umur berapa? 50 ya? Oke, kalau sepakat ada yang bilang 50, ada yang bilang 40, 50-an orang garis tengah jual 50. DP badan model bagaimana? Sarjana masih tinggi. Karena Sakeus DP badan apa? Pendek. Kok orang so jadi kepala dinas itu biasanya dompet puluh. Maju sedikit, betul? Orang-orang bilang orang laki-laki ini suka badan six pack. Tapi kalau umur 50 untuk kepala pajak biasa one pack. Cuma satu DP pack. Boleh bayangkan orang bagode pendek mau naik pohon. Kok lari-lari? Sebenarnya Sir Hendro lari. Sir Hendro ini jago main bola. Susah. Pecinta AC Milan. Orang waktu SMA Kelabang, orang mau badekan ke Sir Hendro, mesti lihat AC Milan menang atau kalah. Kalau AC Milan kalah, nyala dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau AC Milan menang, boleh tuh jago besedu, badekan, boleh sekali. Maka kalau AC Milan kalah bahaya. Maka marilah laga itu kepada anak-anak. Okay. Tapi sekarang ketika saya harus luar biasa. Atau orang tentang nonton di bapak kepala sekolah. Nah, bagaimana orang gode, kompene, baladi, pantas, pojok-pojok, gemoy, ilustrasi paling bagus. Orang hebat. Bayangkan model begitu mengenai pohon. Susah ternyata. Kok dia ingat ayat 2 kepala memucukai orang benci, pokoknya semua orang benci. Hanya dia menaik pohon? Nah, pasti banyak orang. Pasti dong stop daripada dia. Dia naik 4 langkah, turun 6 langkah.
teman-teman, kadang-kadang orang sudah bully mungkin di lingkungan, sampai di sekolah, seperti tadi dia bilang, sampai di sekolah, dapat ada. Sampai di rumah, orang tuanya perhatikan. Ya kadang-kadang orang sudah bully, sudah belum lagi kalau misalnya dapat aju di sekolah, dapat keluar waktu ujian. Tapi Sakeus menyerah. Nah, kenapa orang tahu Sakeus sudah menyerah? Ayat selanjutnya. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, oh berarti Sakeus di mana? Ternyata dia berhasil naik pohon, betul? Adik-adik sekalian, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita, apapun masalahnya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah rasa kecil, jangan pernah rasa terbelakang, jangan pernah rasa minder dengan orang penampilan. Sakeus sampai di atas pohon. Kalau teman-teman bilang Sakeus sampai di atas mobil atau sampai di atas lantai 2 rumah, itu biasa, orang kaya. Tapi orang kaya naik pohon, mustahil. Kadang-kadang dompet kehidupan untuk mencapai cita-cita itu orang rasa mustahil. Atau dompet otak tak mampu, tapi orang suka untuk ada di sana, berusaha. Sakeus saja sampai. Sakeus sampai. Saya cita-cita, sampai anak jadi yang banyak orang tak tahu. Lalu ketika saya mulai menyerah, ternyata ada satu anak orang Korea Selatan, dia ke Amerika, lalu dia sekolah pertama Angkatan Laut. Sesudah dia jadi Angkatan Laut, saya baru baca 2 atau 3 mingguan. Dia jadi Angkatan Laut, dia bertugas di Angkatan Laut, susah sekali untuk menjadi Angkatan Laut di Amerika Serikat. Lalu akhirnya dia jadi dokter. Dia sudah tugas 2 tahun, dia jadi dokter. Sekolah dokter, jadi dokter. Lalu dia jadi dia ambil S1, S2, S3 matematika. Ketiga, terakhir dia ambil penerbangan. Waktu dia ambil penerbangan, NASA pilih dia untuk menjadi dari antara 17 orang untuk pergi ke bulan dalam waktu dekat. Saya termotivasi lagi. Oh berarti bisa. Tapi mesti ke Amerika, nggak bisa di sini. Berdoa Tuhan tolong. Mau visa Amerika susah sekali. Banyak interview, banyak pulang, tidak dapat visa Amerika. Bukan saya mau kasih tunjuk bahwa saya dapat visa Amerika, tidak. Tapi bagaimana? Waktu saya mulai menyerah, tapi saya berdoa. Akhirnya Tuhan buka pintu pelan-pelan, kasih motivasi pelan-pelan. Walaupun sulit untuk menggapai seperti Sakeus untuk naik ke pohon. Teman-teman rasa pohon itu mudah, gampang saya orang naik. Bos, umur 50 tahun, sobode, pendek lagi. Naik pohon itu mustahil. Kau bukan hanya tantangan naik pohon, tantangan orang tola-tola, orang injak-injak. Mustahil bagi Sakeus, tapi Sakeus ada di mana? Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa? Jawabannya kan? Kenapa Yesus tahu Sakeus ada di atas pohon? Itu pertanyaan. Kenapa? Di situ cuma Sakeus yang ada? Di bawah cuma ada Sakeus? Banyak orang. Kenapa Yesus tahu Sakeus ada di atas pohon? Dorang pernah mau berapa? Contoh. Sadrak berdiri. Yuk, Sadrak berdiri, Sadrak. Mana kenal siapa? Salah tuh. Yesus mau spekul bilang Sakeus di atas, dorang tidak pernah mau berapa. Dari mana Yesus tahu? Silakan dulu terakhir. Dari mana Yesus tahu? Dari nama Sakeus. Jawab spekulasi saja, yang untuk kelas. Oke. Nah, dia ilustrasi, ini dia ilustrasi. Ada yang bawa handphone sini? Oke, contoh, masih. Tidak mendapat tahan. Masih. Coba anda buka wifi, lalu di wifi itu, ya, ada password di wifi.
Di sini saya boleh lihat siapa yang mau connect Pastor P WiFi. Mana? Ini. Connect device karena saya belum lihat dia. Ini masih nol. Masih nol. Yesus adalah hotspot. Kok Yesus sementara cari di mana WiFi yang masuk? Di mana WiFi yang masuk? Ayo WiFi masuk. Kita cuma mau lewat ini. Ayo WiFi masuk. Ayo masuk. Kita cuma mau lewat. Ayo masuk. Aduh, tidak ada. Padahal orang mau berkata, padahal Jesus I love you. Jesus I love you. Oh I praise you Lord. Thank God. Oh I love you. Tapi ada. Kalau saya jadi Yesus, kata-kata saya adalah ada putar balik semuanya. Nah, ada yang kita connect di WiFi. Sama dengan orang tolak Sakeus tadi. Ternyata Yesus lewat di situ. Yesus sementara cari mana yang butuh pak kita di dia, mana yang butuh pak kita. Tidak ada. Tiba-tiba mau sampai di pohon, tiba-tiba Yesus takut lebih. Ada. Mana dia? Yesus cari kiri kanan kiri. Semakin dekat pohon, semakin bergetar. So takut nih. Mana dia? Kok dia boleh? Dia ada di bawah ini dia. Dia ada di bawah. Mana dia? Mana? Waktu dia ke atas. Lalu bunyi ting tang. WiFi connected. Yesus baca kemarin dia nama siapa? Maka Yesus bilang ke Sakeus, bro, turun. Aku akan menumpang di rumah. Ayat selanjutnya sih. Bagaimana respon waktu Sakeus terima panggilan Yesus? Dengan apa? Yesus, Sakeus segera turun dengan apa? Luar biasa. Saya satu tanya. Bukan, nggak usah tanya, menjadi panjang. Adik-adik sekalian, kalau kalian baru dapat orang kumpulan gereja, orang pergi gereja baru dapat siapa? Di ayat yang bilang Sakeus baru dapat Yesus dengan apa? Orang keluar gereja, kok masih muka biapon, muka rata-rata. Muka apa? Muka brok, muka marah-marah, suruh balik pulang masuk gereja. Berarti kenapa? Dia masuk gereja, marahnya mau dapat dengan karena ciri-ciri orang mau dapat dari Tuhan adalah coba senyum. Berarti mau dapat dari Tuhan ini ya. Mesti muka sama dengan kolomeng pijak. Yang tahu lah. Pokoknya itu jenis apa pokoknya semua, tabuka semua. Senyum semua. Karena orang baru dapat siapa? Ini pelajaran ini. Lanjut. Jangan lama. Ayat selanjutnya ayat 7. Tapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Teman-teman jangan khawatir. Mau orang bilang apa, mau orang hina apa, namanya suruh dapat dari Yesus. Mana aja mau ini? Tapi menariknya, apa yang Sakeus? Jadi Sakeus suruh berdapat dari Yesus, malah masih hina-hina. Betul? Ayat selanjutnya, ayat 8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada siapa? Nah, ini menarik. Hai teman-teman yang sering dibully. Hai teman-teman yang sering mendapat penindasan atau sesuatu yang tidak enak. Apa yang Sakeus buat? Siapa yang bully Sakeus? Siapa yang bully Sakeus? Tapi Sakeus berdiri menghadap siapa? Ini DP kunci. DP kunci adalah kalau orang sakiti, jangan berdiri menghadap orang tersebut, tapi berdirilah menghadap siapa? Jadi kalau orang hina, orang balik pada. Lalu bilang, Tuhan, saya menghadap Engkau. Lalu apa yang Sakeus bilang? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau klarifikasi nama jelek dari Sakeus. Saya tidak mau bahas yang lain, tapi saya mau bahas kata ini. Sekiranya, apa artinya sekiranya? Apa? Apa mem? Sama yang begini. Serpedoi 5.000 hilang. Loh? Atau mana pedoi 5.000 hilang? Kok ada tuh pasal?
Komsel bilang, kalau kita kasih pulang ada 20.000. Apa artinya ayat ini? Sekiranya, seandainya, kalau kita yang bikin kita kasih pulang 4 kali lipat. Dari ayat ini, Sakeus tidak pernah sholat. Maka Sakeus penama tadi yang suci, yang murni, yang orang hina-hina, ternyata tetap dia pertahankan, walaupun dia ada di dunia orang yang bukan mengenal Tuhan. Setelah lihat ayat, kepala batunya Sakeus. Ternyata Tuhan mau ketemu dengan orang-orang yang bertahan kepada Tuhan sekalipun dibuli oleh dunia ini. Ayat selanjutnya, kenapa? Ayat 7. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak. Mana? Mau. Di rumah ada siapa-siapa? Ada kakak adik? Berapa orang total yang ada di rumah? Coba hitung. Berapa? Ada 4 orang. Dia 4 orang. Kepala pemungut cukai ada berapa orang dalam rumah? Bos ini, kepala pajak. Berapa orang? Orang umur 50-an, kira-kira berapa orang pada di rumah? Orang kaya, pejabat, berapa orang pada di rumah? Orangnya bukan keluarga, orang. Seisi rumah itu ada berapa orang? Sakeus ke istri, anak-anak, anggaplah 3 anak 3. Tambah kalau umur 50-an, boleh ada anak mantu Serendro? Sudah ya? Serendro pas sementara bergumul ini kasih gitu. Mungkin tambah anak mantu 2 lah, berarti berapa? Kalau 5, anak mantu 2, berarti 7. Ada pembantu enggak? Memelan, terima kasih. Cucu lagi, anggaplah cucu 1 dulu, berarti 8. Pembantu berapa? 2. Tukang pomong berapa? 3. Berarti 8, 9, 10, 11. Sopir ada? Ada? Apa lagi? Ada lagi? Security berapa? 1 anggap, berarti 13 orang. Betul? Tambah dengan ini contoh security, contoh pembantu, keluarga, anggaplah 15 orang. Betul? Yang baru dapat dengan Yesus siapa? Yang selamat berapa orang? Teman-teman sekalian, dalam unit walaupun cuma muni yang setia berdoa, tapi ingat, kalau FEG itu ada 12 orang. Waktu muni setia berdoa, muni bisa bawa muni 11 teman-teman untuk diselamatkan. Kalau muni cuma sendiri di rumah, contoh, muni cuma sendiri di rumah yang rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tenang, Sakeus pelajaran indah. Berapa orang diselamatkan? Tuhan yang bilang, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada Sakeus. Nah, Tuhan bilang 1 rumah diselamatkan. Ketika Yesus ada di dalam rumah, ayatnya yang terakhir 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari, menyelamatkan dan menyelamatkan yang ternyata Yesus bukan hanya apa? Lewat, tapi dia lewat sambil apa? Ini sebenarnya kok materi berapa hari? Mari kita ambil pelajaran. 1 saja untuk kali ini. Tadi sebanyak kan? 1 yang saya mau kasih pelajaran hari ini adalah tentang sekolah ini. Sakeus naik apa tadi? Ada banyak pohon di situ? Ada? Tapi Alkitab bilang di mana Yesus akan lewat. Kalau Sakeus naik pohon lain, Yesus mau lewat di situ? Teman-teman, jangan pernah salah pilih pohon untuk naik. Ketika Tuhan tempatkan kalian di SD, SMP, Advent Kairadi ini, berarti Tuhan telah menempatkan kalian di atas pohon yang tepat. Karena Yesus akan lewat di bawah pohon ini. Mungkin ketika kalian sekolah di sekolah yang lebih bagus, tapi ternyata Yesusnya tidak ada di sekolah ini. Mungkin kalian bisa dapat privilege, kalian bisa dapat kesempatan, atau kalian bisa dapat kebanggaan untuk sekolah di tempat-tempat yang lebih terkenal, lebih mahal. Tapi Yesus tidak akan lewat di tempat ini.
Tapi sekolah ini, dengan apa yang saya lewati 2-3 hari ini, saya yakin Yesus sementara berada dalam sekolah ini. Dan ketika Yesus ada lewat di sekolah ini, percaya seisi sekolah ini akan diselamatkan. Percaya ketika kalian berhadapan dengan Tuhan, maka keluarga kalian akan diselamatkan. Percaya, undang Tuhan terus di dalam rumah kalian, di dalam sekolah ini kalian, maka semuanya akan diselamatkan. Berapa yang mau pindah dari pohon ini? Angkat kaki dan keluar dari tempat ini. Nah, tolong panggil mereka teman-teman yang ada di luar sana. Mari naik pohon sama-sama. Siapa naik pohon? Naik pohon di mana Yesus akan lewat. Di mana itu? SD, SMP, Advent, Kairan. Kalau sekolah lain, ini tahu kita tak jamin Yesus mau lewat di sini. Tapi yang kita tahu, Yesus pasti mau lewat di sini. Pasti Yesus mau lewat sini. Siapa mana yakin? Karena Tuhan ada doa, karena Tuhan ada sembahyang, karena Tuhan banyak sekali kegiatan yang Yesus ada di dalamnya. Kalau Yesus ada di dalamnya berarti apa? Orang akan bukan apa hanya orang yang diselamatkan? Seisi rumah kita diselamatkan. Tuhan berkati. Saya mau dalam nama Yesus. Thank you for the word of God that has been preached by Pastor Rizal. May the last word in blessing of faith for all of us to listen. Now we are going to collect our offering. While the offering are being collected, let us sing the angels watching over. Shall we all stand up? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran indah bagi kami. Kadang-kadang kami yang menghalangi teman kami untuk datang kepada Tuhan. Seringkali kami menjauhkan teman-teman kami dari Tuhan. Atau bahkan kami sebagai guru-guru, banyak kali kami yang menghalangi anak-anak murid kami untuk melihat Tuhan. Tapi Tuhan, terima kasih untuk pelajaran indah bagi hamba-Mu juga. Kadang-kadang hamba-Mu yang membawa keluarga hamba-Mu untuk tidak melihat Tuhan. Tuhan, tolong ampuni anak-anak ini Tuhan. Tolong ampuni para guru-guru. Tolong ampuni hamba-Mu terlebih khusus. Dan izinkanlah orang lain dapat melihat Yesus melalui kami. Biarlah hati kami mohon buangkan Tuhan sifat yang merendahkan teman-teman kami. Buatlah hati kami untuk besar menerima teman kami apapun situasi dan keadaannya. Bahkan izinkan kami mengucapkan kalimat berkat, ataupun ketika kami tidak bisa mengucapkan, izinkan kami untuk berdoa mengucapkan berkat untuk teman kami. Tuhan, terima kasih untuk SD SMP Advent Kairan ini.
berkati Sir Hendro, berkati Mem Ellen, berkati semua guru-guru, berkati semua staf yang ada. Biarlah melalui guru-guru, staf, kepala-kepala sekolah, murid-murid ini dapat melihat Yesus senantiasa. Dan izinkanlah melalui pengalaman mereka berada di atas pohon kebenaran Tuhan ini, seisi rumah mereka diselamatkan Tuhan, karena hati mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Izinkanlah kami melihat Yesus setiap hari. Izinkanlah kami mengucapkan kalimat berkat bagi teman kami setiap hari. Dan izinkanlah kami untuk menjauh dari pengaruh setan. Maka Tuhanlah yang berada dalam hati kami. Dan harta itu berada dalam bejana yang gampang pecah, tapi terpelihara oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Amin. Praise God. Our prayer is over. May God bless you. One of us.